Kang Bongkeng yang ini pasti balik. Waduh. Nah di situ aku trauma sampai saat sekarang. Sampai sekarang masih trauma berarti Pak? Masih trauma dan ya akhirnya aku berpikiran bahwa aku takut digituin lagi. Dengan demikian aku harus tetap belajar, berlatih, navigasi itu ya, berlatih dan berlatih terus saja. Halo semua, selamat datang di podcast Konco Gunung. Hey Konco Gunungku, piye kabare? Apik kabeh tore? Jadi ini adalah program baru dari Konco Gunung. Nama segmennya Konco Ngobrol. Nah, jadi Konco Ngobrol ini akan membahas atau sharing-sharing berbagi pengalaman di dunia luar ruang, mendaki gunung, traveling, apapun itu yang berkaitan dengan luar ruang, dan juga mengenai fotografi, videografi ataupun pembuatan konten lainnya. Nah, karena saya hobinya mendaki gunung, jadi episode jilid perdana ini saya ditemani langsung oleh guru saya, pelatih saya, dan legenda pendaki gunung yang sudah melanglang buana kemana-mana dari mulai pegunungan di dalam negeri hingga ke luar negeri. Halo Pak Bongkeng. Halo lagi. Apa kabar Pak? Baik. Sebelumnya terima kasih Wak sudah menyempatkan waktunya untuk saya rusuhin nih. Saya samperin ke East Studio, the home for adventure. Jadi ini markas besarnya pelatih-pelatih saya dari East yang meracuni saya mendaki gunung, salahnya Wak Bongkeng. Jadi kalau boleh cerita sedikit Wak. Jadi saya pertama kali ketemu atau kenal sama Wak Bongkeng tuh dulu kalau nggak salah tahun 2015 Wak. Iya. Waktu Eger menyelenggarakan Mountain and Jungle Course di Pulau Sari. Oh. Jadi saya salah satu siswanya tuh. Dari situ saya masih buta soal mendaki Wak di situ Wak. Jadi benar-benar ikut itu pengen belajar mendaki yang benar karena dulu waktu kuliah saya mendaki ke Papandayan pakai celana denim, sepatunya Converse Wak. Terus nggak pakai peralatan apa-apa itu. Baru nyampe tengah udah kedinginan, balik lagi. Nah dari situlah awal mula saya ketemu Wak Bongkeng nih. Iya. Saya nggak nyangka kalau Anda tuh XMGC Pak. XMGC ya. Yang Pulau Sari itu ya, di Banten. Oke. Nah Wak, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih Wak, saya sampai sekarang masih penasaran. Kenapa sih Wak Bongkeng dipanggil Kang Bongkeng? Oh, ya mungkin itu istilah panggilan gunung ya. Sebetulnya kan nama aku tuh terlalu keren juga sebetulnya. Jukardi Adriana. Terus pada saat aku masuk perhimpunan dan pendaki Gunung Wanadri, nggak tahu kenapa gitu teman-teman memanggilku Bongkeng. Nah tapi aku pengen tahu kan, aku tanya-tanya sama teman-teman kenapa lu panggil aku nama itu. Dia bilang karena fisik aku bongkok dan krempeng atau begeng. Jadi disingkat jadi Bongkeng gitu ceritanya. Oh awal mulanya berarti gara-gara dari postur tubuhnya Wak Bongkeng. Iya, terbungkuk-bungkuk kalau jalan dan ya fisik aku yang begeng atau krempeng jadi dipanggil itu. Iya, tapi sampai sekarang jadi nama itu melegenda ke mana-mana. Wah, Wak Bongkeng nih yang udah. Alhamdulillah. Jadi ya sesuai juga nama itu cukup jelek ya. Jadi apa artinya nama yang bagus ya kalau kelakuannya jelek kan. Nah, setuju. Tapi dengan adanya itu, ya mungkin kalau aku ada salah kata atau ada kesalahan yang membuat pribadiku jelek, pantas saja namanya juga jelek gitu kan. Jadi nggak terlalu pas juga. Oke. Kalau boleh tahu nih Wak, awal mula Wak Bongkeng merintis atau awal mula Wak Bongkeng berkegiatan luar ruang, entah apapun itu, terus sampai akhirnya mendaki gunung tuh awalnya gimana sih Pak? Awalnya memang dulu aku bermacam olahraga aku pernah alami ya. Mulai dari sepak bola, voli, tenis meja dan sebagainya. Tapi sejak aku itu waktu inilah masih mulai SMP
SMA-an gitu ya. Itu olahraga lain aku tekuni. Tapi pas aku masuk kuliah, kebetulan aku kuliah di Jogja, di ASRI ya, di seni rupa dulu ASRI. Oh berarti jurusan seni berarti ya Pak? Iya betul. Dulu ASRI, sekarang tuh sekolah tinggi seni rupa ISI ya. Yang di Jogja. Nah saat itu karena tidak ada kegiatan lain dan di sana ada perhimpunan di kampus gitu ya. Tapi aku nggak pernah ikut, cuma ikut-ikutan teman-teman yang berkegiatan di kegiatan pecinta alaman waktu itu. Dan mereka banyak mengajak main, aku jalan-jalan. Dari situ kan dekat tuh ke Gunung Merapi, dan dari kota juga Merapi udah kelihatan. Ya itu memang aku sangat-sangat tertarik ya dengan itu. Nah, mulai di situ itu sekitar tahun 70-an lah, tahun 70. Tahun 70 aku sekolah. Sampai tahun 73 ya. Aku benar-benar ingin mendalami kegiatan mendaki gunung ini untuk menjadikan sebuah profesi buat aku gitu. Karena pada saat itu mendaki gunung tuh banyak orang yang tidak tertarik dan entah apalah, banyak mencemoohkan juga ya. Ngapain capek-capek gunung? Iya, capek gunung terus juga dari penampilan kan, kalau dulu kan identik dengan kumal, rambut gondrong gitu ya. Nah kalau dulu, karena memang mungkin seorang pendaki gunung atau petualang, penggiat alam terbuka tuh ingin kebebasan, ya itulah ciri khasnya gitu. Nah aku juga kebetulan juga di seni rupa, sifat seni rupa kan seperti itu. Iya, sama gitu. Saya juga dulu gitu Pak. Iya, orang seni kan pokoknya bebas, pengen bebas. Nah aku coba untuk itu. Tapi lama-kelamaan pada saat aku memulai banyak kendala-kendala yang aku alami. Khususnya hal-hal yang tidak aku inginkan lah. Masalah faktor ketidaktahuan mungkin ya. Hingga aku pada saat bermain banyak terjadi ya kecelakaan lah terjadi gitu. Nah, sementara teman yang lain yang dia punya perhimpunan, dia bisa mengatasi dengan gampang gitu, kelihatannya gitu. Nah, karena ada ininya, karena ada pengetahuannya kali ya. Betul. Nah di situ ya aku juga belajar, bertanya kepada mereka bahwa ya kalau kamu ingin memulai menyenangi kegiatan seperti aku ini, katanya, kamu harus punya dasar tentang pengetahuan teknik di dalam terbuka. Nah, wawasanku baru terbuka di situ, dan akhirnya aku ingin masuk ke satu organisasi pecinta alam, tapi yang yang solid lah, yang abdol gitu. Yang udah teruji lah istilahnya. Udah teruji. Ya. Nah, aku ingat akan Wanadri di Bandung gitu ya. Awal mulanya berarti dulu sekitar tahun 70-an waktu kuliah, berarti awal mulai suka mendaki gunung ya. Terus masuk ke Wanadri ya Pak. Betul. Jadi tahun 73 aku kebetulan ada pengumuman ya, Wanadri pendaftaran. Aku daftar dan mengikuti pendidikan dasar. Nah ternyata di Wanadri ya banyak juga hal-hal setelah pendidikan dasar tidak begitu langsung bebas merdeka mendapat nomor pokok dan sebagainya. Jadi ada masa anggota mudanya kan. Jadi aku harus bertahun-tahun ekspedisi atau kemana gitu ya Pak. Bertahun-tahun menggeluti atau mendalami pengetahuan yang telah diterapin pada saat pendidikan itu. Nah baru di situ ini. Nah di situ aku banyak meninggalkan bangku kuliah gitu. Bangku kuliah
yang juga akhirnya aku tuh agak sekolahku agak tersisihkan lah. Iya. Jadi lulusnya terlambat gitu akhirnya. Lupa sekolah, banyak mainnya ke gunung. Akhirnya ya bukan lulusnya terlambat, bahkan tidak lulus aku. Oh, tidak lulus. Tidak, di DO. Di DO karena petualangan terus. Petualangan terus. Nah di situ tapi ya aku kan seolah-olah masa depanku buntu lah gitu ya, dan pemikiran. Tapi aku punya hobi ini gitu. Walaupun pada saat itu belum banyak dilihatlah oleh orang banyak, karena memang kegiatan itu ya mungkin ya apa artinya buat mereka gitu kan. Itu. Nah, ya akhirnya itu aku menggeluti dan aku impikan itu. Jadi aku jadikan mimpi bahwa suatu saat kegiatan ini harus menjadi profesiku yang bisa menghasilkan untuk hidupku ke depan. Gitu. Sampai akhirnya sekarang beneran jadi profesi ya, Wak. Betul. Kalau boleh tahu, Wak, dulu gunung pertama yang pertama kali Wak Bongkeng naik tuh ke gunung mana, Wak? Ya yang pasti karena di depan kuliahanku terlihat ya Merapi. Ya. Itu tahun tapi kan aku kembali dulu ke sini nih. Kembali ke sini. Jadi pada saat mulai aku mendapat ilmu pengetahuan, baru aku berani mendaki gunung yang tinggi-tinggi. Berarti pokoknya awal yang dekat dulu dari jangkauan Merapi. Setelah sudah tahu pengetahuan dan lain-lain waktu pendidikan, baru nyoba ke gunung-gunung yang lain, ke gunung lain dan bahkan nyebrang lautan. Jadi artinya nyebrang dari Pulau Jawa menuju ke pulau-pulau lain gitu. Nah itu juga tahun 74 aku mencoba bertualang lah, ceritanya bertualang itu ke Sulawesi, ke Makassar, Latimojong, ke beberapa gunung di sana gitu. Yang kebetulan pada tahun 74 itu ada Gladian. Oh iya. Gladian sekalian pecinta gitu ya, alam Pak. Indonesia. Nah, jadi sekalian. Jadi aku diutus oleh Wanari mengikuti Gladian 4 di Jong Pandang dulu ya, sekarang Makassar. Nah setelah kegiatan Gladian, aku tidak pulang ke Bandung, tidak pulang langsung gitu. Jadi aku naik gunung dulu. Naik gunung dulu. Jadi gunung maraton berarti ya, Wak? Maraton. Jadi gunung-gunung yang tertinggi di sana seperti Bulu Saraung, Bawah Karaeng, Latimojong, Lompo Batang, dan banyak lagi di sana. Aku coba naik gunung sana. Itu memakan waktu lama sebetulnya gitu, karena di waktu dulu kan tidak semudah apa yang sekarang kita lakukan. Mau pergi kemana gampang-gampang aja. Kalau dulu dari gunung ke gunung atau misalnya dari Bandung mau ke Gunung Gede, itu kan kendaraan susah waktu itu. Bayar mahal. Biasanya aku liftan gitu. Jadi nebeng ke truk gitu. Jadi pendakian dulu tuh bisa memakan waktu lama gitu. Karena nebeng truk mau ke satu daerah tuh begitu. Oh, iya. Seru memang dulu. Berarti perbedaannya sangat ini ya, Pak. Kalau bisa dijelaskan lagi, Pak, kayak apa sih bedanya pendakian zaman dulu nih, zaman mulai ya tahun sekitar 70-an sama sekarang, perbedaannya di mana tuh, Pak? Perbedaan mendaki gunungnya. Perbedaannya yang tentunya jadi kalau dulu tuh sepi gitu kali ya, Pak, di gunungnya, Pak. Iya, satu dalam kondisi alamnya atau kondisi yang kita lalui itu sepi ya, jadi berhutan dan masih berhutan lah. Artinya mendaki zaman dulu tuh ya pengalaman. Ya karena medan yang masih alami lah gitu ya. Terus jauh dari jangkauan gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah pengalaman gitu. Terus juga kadang-kadang kan kalau mendaki dulu naik gunung tuh juga itu kan ada untuk
kalau orang untuk orang daerah atau mungkin ini kan pakai ziarah gitu ya. Ziarah alam. Ziarah alam. Nah kalau kita sebagai pendaki gunung ya mendaki gunung gitu, tapi dengan modal pengalaman. Jadi tahu tentang kalau ada kondisi yang tidak diinginkan kita bisa bertahan hidup gitu. Kalau sekarang kan tidak begitu ya. Kalau sekarang datang ke gunung tuh kan untuk selfie gitu ya. Selfie, butuhan bikin konten gitu ya. Jadi tanpa wawasan pengetahuan juga bisa gitu dilakukan. Tapi sementara sebetulnya buat mereka yang mungkin tidak punya wawasan pengetahuan itu akan menjadikan suatu bahaya delima untuk kalau ada masalah yang dia hadapi gitu sebetulnya. Jadi ya perbedaannya dulu tuh sepi mendaki gunung itu. Kadang kalau kita mendaki gunung tuh ketemu orang dengan para pendaki cuma 2-3 orang. Rombongannya. Terus ketemu misalnya di puncak juga sekian gitu. Terus jalur-jalur yang kita daki juga masih jalan setapak murni atau dari. Kadang masih buka jalur gitu Pak? Kadang-kadang mesti buka jalur gitu. Dan ya seperti sekarang lah, kalau dulu saya mendaki gunung, misalnya Gunung Gede ya, itu dari jalan raya Cibodas itu menuju ke yang sekarang titik base camp awal pendakian. Ke yang ke base camp Artar itu masih belantara, jalan makadam itu. Berarti jadi harus jalan kaki, nggak ada jalan. Kalau sekarang kan bisa naik angkot Pak sampai situ. Motor dan sebagainya. Gitu. Itu rata-rata gunung dulu begitu. Berarti masih benar-benar sepi gitu ya? Masih betul-betul sepi. Apalagi dulu waktu awal saya mendaki ya Latimojong ya. Latimojong di Makassar itu, itu hampir makan waktu sebulan. Karena dari Makassar ke Palopo itu berapa hari kita. Itu dulu pakai apa Pak? Dari Makassar ke Palopo angkutan berarti Pak? Truk, jadi lipton, jadi megat gitu ya. Oh kayak ini ya, berarti kayak orang-orang jalanan sekarang itu yang suka ikut-ikut. Ikut. Berarti emang karena dulu belum transportasi belum begitu mudah ya Pak? Belum begitu mudah dan jarang gitu kan. Paling jarang sekali gitu. Truk bis juga ada gitu, tapi kan itu mahalnya tinggi dan jarang gitu ada. Kalau ini ada pakai waktu gitu. Kalau sekarang kan setiap saat udah bisa perginya. Pesen tiket, di sana tinggal pesen penginapan, terus travel sekarang kan udah komplit, udah enak gitu ya. Ya dulu aja aku misalnya dari Bandung nih mau ke Makassar, itu ke Surabaya dulu aku. Oh berarti pakai kapal nanti Pak? Pakai kapal. Jadi aku naik kapal dari Surabaya. Nah, dari Bandung Lipton. Itu sekitar 2-3 hari aku baru nyampe. Baru nyampe ngikut-ngikut truk gitu ya Pak ya. Surabaya. Naik gitu. Itu juga kan biasalah cinta alam gitu. Jadi nebeng-nebeng, nggak bayar gitu. Nah, naik kapal juga begitu. Jadi kita untuk supaya tidak bayar gitu. Ya itu aku bantu-bantu nyuci piring, ngepel dek kapal gitu aja gitu. Nebeng aja sekalian ya, tapi bantu-bantuin. Nah itu. Jadi seru banget pengalaman. Nah ngomong-ngomong soal mendaki gunung ya Wak, kan banyak sekali kegiatan luar ruang yang lainnya. Betul. Tapi kenapa sih Wak Bongkeng lebih memilih mendaki gunung kan? Padahal kan resikonya sangat tinggi. Betul. Nah kenapa memilih mendaki gunung? Apa sih motivasinya Wak Bongkeng dari mendaki gunung tuh pengen ngapain gitu? Ya sebetulnya olahraga yang lain memang aku tekuni juga ya. Setelah aku masuk Wanadri itu, kan di Wanadri itu banyak cabangnya banyak gitu ya? cabang. Jadi bermacam kegiatan, dari kegiatan alam terbuka, alam bebas itu ada gitu, seperti arung jeram, ya, panjat tebing. Nah dan aku juga mengalami. Tapi kalau buat aku panjat tebing itu adalah satu kebutuhan di mana seorang pendaki gunung harus menguasai teknik itu, gitu. Karena ada mountaineering ya. Jadi kan
di dalam mountaineering itu terbagi 3 bagian. Kalau dalam artinya mountaineering itu kan mendaki gunung. Tapi di dalam mendaki gunung itu ada 3 bagian yang harus kita hadapi suatu saat nanti. Apa aja tuh, Pak? Ya, pertama udah tentu hiking untuk gitu ya. Untuk mendaki gunung kita harus berjalan. Sifatnya yang hiking ya. Berarti yang selama ini orang-orang lakukan baru itu ya, Pak, mendaki gunung tuh hiking gitu ya. Ya. Nah, nanti akan menghadapi suatu rintangan di mana mungkin anggota badan sudah harus difungsikan, misalnya tangan untuk keseimbangan kalau misalnya melewati medan batuan atau rit atau punggungan gunung yang tipis. Nah, itu namanya nanti kalau kita udah mempergunakan itu namanya scrambling. Jadi kita harus mempergunakan tangan dan mempergunakan sepatu yang khusus juga gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada lagi bagian lain. Climbing gitu ya, Pak. Climbing untuk menasi medan-medan terjal. Kalau kita mentop, tapi harus manjat, itu udah namanya climbing. Tapi climbing itu terbagi atas 2 bagian juga. Yaitu rock climbing, jadi memanjat dinding batu yang terjal, dan ice and snow climbing, jadi pendakian gunung salju es. gitu ya. Berarti sebenarnya banyak ya mountaineering, Pak? Banyak, isi dari mountaineering itu banyak, dan memang untuk bagi seorang pendaki gunung itu harus dikuasai gitu. Iya, saya juga. Kalau saya sendiri walaupun sering mendaki gunung gitu, sejak dulu beres MGC kan. Betul. Dari situ terus di Eiger sering kemana-mana kan. Iya. Baru ngerasain mountaineering yang lain ya kemarin waktu tim Kakak Borazi latihan di Gunung Raung, Pak. Itu kan pertama hiking layaknya mendaki gunung. Nah, pas di pos terakhir itu sampai ke puncak harus pakai alat bantu, pakai tali. Ya itu. Jadi yang ketiganya tuh udah memakai alat bantu. Ya kayak di Raung itu, nah itu namanya scrambling. Di mana kita udah meraba gitu ya. Ya sih, tapi belum manjat itu belum. Belum ke teknikal itu. Nah, suatu saat Anda misal mendaki Kartens. Nah, itu udah harus full pengetahuan tentang rock climbing. Rock climbing. Iya, gitu. Makanya banyak banget yang harus dikuasai ya, Wak. Iya. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan. Kalau memang betul-betul ingin menjadi seorang pendaki gunung ya tentunya. Harus sampai sejauh itu. Nah, tadi kembali ke olahraga lain ya itu tadi. Saya mengalami arung jeram, berpetualang dengan menggunakan perahu karet dan jeram. Kayak gitu ya, Pak? Kayak itu saya pernah. Dan juga memang kalau di Wanadri itu sangat benar gitu. Dia mengajarkan aku harus menguasai segala bidang kegiatan itu. Nah, itu waktu aku mau mendaki gunung Gunung Raya di Kalimantan. Jadi menyusuri dulu sungai dengan perahu karet itu. Baru mulai hiking ya. Mulai hiking, menanjak gitu. Jadi berbagai materi atau keahlian yang aku punya ya terpakai di sana gitu. Itu jadi akan lebih baik memang punya bermain. Nah, tapi kembali ke kenapa aku harus mendaki gunung gitu. Nah, tapi ya itu mungkin karena di Wanadri itu banyak waktu aku di organisasi itu banyak bermain ke gunung, jadi udah terciptakan sedemikian rupa aku udah tertarik dengan gunung gitu. Jadi ya spesialisasiku ya udah ke gunung aja, dan di situ aku memilih ya untuk itu tadi, untuk dijadikan tumpuan hidup. Jadi jangan sampai mencol nanti jadi akhirnya nggak jadi kan gitu. Nah, jadi motivasinya salah satunya itu ya, ya. Betul. Untuk menjadi tumpuan hidup. Mungkin yang lainnya mah ya seperti pendaki lain pada umumnya ingin melihat keindahannya. Betul. Dan motivasi lain juga di sana ternyata dalam hal mendaki gunung
ada sesuatu yang sangat sangat aku rasakan secara dalam gitu ya, yaitu dengan adanya mendaki gunung itu tidak bisa dengan begitu saja, artinya dengan bermodalkan keberanian gitu, tapi ternyata dengan hati dulu harus niatnya harus benar ya, harus benar dan harus bisa menaklukkan diri sendiri, bukan untuk menaklukkannya gunungnya gitu. Iya, karena ya saat aku mendaki gunung ya banyak rintangan yang aku hadapi, godaan yang mungkin akan mencelakakan aku, tapi juga berbisik terus bisa ini tapi kalau aku lanjutkan aku mati gitu ya. Berarti harus bisa memprediksi juga ya Pak ya, kondisi kita kalau tidak memungkinkan jangan dipaksain berarti ya. Betul. Nah, yang sangat mendalam ya itu tadi, dapat melakukan diri sendiri gitu. Kalau ini Wak, selama Wak mendaki gunung nih ataupun berkegiatan luar ruang, ada nggak sih Wak pengalaman yang yang tak terlupakan bagi Wak Bongkeng, pengalaman paling menarik gitu? Mungkin pernah tersesat atau pernah mungkin pengalaman Wak Bongkeng yang paling menarik, ada nggak sih selama dari dulu naik gunung sampai saat ini gitu Wak? Sebetulnya yang paling menarik tuh sangat banyak. Setiap aku melakukan pendakian gunung ya sangat menarik buatku gitu. Selalu beda-beda pokoknya ya Wak? Iya, selalu beda-beda. Ya dulu ya aku tadi cerita bahwa dulu sunyi mendaki gunung. Enak dulu kayak gitu ya Wak? Dulu gitu, perasaan ya sangat-sangat terkesan gitu ya. Tapi mendaki sekarang dengan adanya ribuan para pendaki di puncak kan juga dirasakan ya sangat mendalam. Jadi rasanya karena mungkin aku masih sebagai pelaku dan bergiat, jadi belum bisa mengatakan mana yang paling berkesan gitu. Karena aku masih melakukan. Dan dulu seperti itu kesannya sangat mendalam. Sekarang aku pergi lagi misalnya ke gunung yang sama, tapi kesannya juga beda ya, mendalam tapi beda gitu kan. Karena mungkin partnernya beda atau cuacanya saat mendaki beda gitu ya. Jadi aku maaf kalau aku belum bisa mengatakan mana yang paling berkesan buat aku. Tapi pernah nggak sih Wak punya pengalaman? Maksudnya saya sih selama ini alhamdulillah mendaki sesuai anjuran yang ada, harus mendaki siang hari, kalau lelah istirahat segala macam gitu. Terus alhamdulillah nyasar pun ya belum lah gitu ya. Betul. Tapi kalau Wak Bongkeng sendiri udah bertahun-tahun mendaki, pernah nggak sih merasa tersesat, nyasar terus hilang dari rombongan, nggak balik-balik gitu, pernah nggak Wak? Pernah, sangat sering kalau. Oh sangat sering. Sangat sering sekali. Makanya apalagi kalau gunung-gunung yang baru atau dengan medan pendakian yang baru kan kadang-kadang banyak misalnya gunung-gunung atau jalur yang dibuka baru gitu. Aku mencobanya gitu. Atau dalam hal sedang berlatih juga itu nggak luput, biasanya aku suka tersesat. Dan bahkan pernah gitu. Mungkin kalau masalah tersesat ada yang aku sedikit terkesan gitu ya, karena cukup lama dan itu karena aku juga membawa teman, membawa rombongan, dan kejadiannya cukup jauh dari kotaku ini dari Bandung ya, Bandung itu di Papua, di Gunung Stenkol, di Bintuni, di perbatasan. Baru pernah dengar saya itu gunung ya, itu di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Dulu dalam rangka pencarian pesawat merpati yang jatuh, gitu. Terus kita merintis menuju Gunung Stenkol. Membawa pasukan 5 orang, bukan 5 orang, 4 orang ya termasuk. Jadi berarti mau SAR semua itu ya Wak? Mau SAR.
Jadi Mosar. Nah ya dalam pencarian waktu itu. Nah waktu aku menuju mau membuat base camp, membuat jalur menuju ke titik yang ditentukan, seharian tuh menjelang sore udah selesai, dan pada saat kembali yaitu mulai pada saat itu tersesat ya. Aku tersesat selama 5 hari. 5 hari? 5 hari. Tapi itu bawa ini nggak, Pak? Bawa peralatan kayak tenda atau perbekalannya gimana tuh? Tanpa perbekalan dan tanpa peralatan misalnya tenda dan lain sebagainya. Cuma alat ini aja bantu, karena waktu itu kita lagi operasi gitu ya, Pak? Operasi membuat jalur. Perbekalan ya dibatasi untuk sehari itu, untuk dari pagi sampai sore aja gitu. Nah pada saat pulang, karena pulang kan gampang-gampang aja gitu. Dan setiap harinya juga demikian, nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat hari ke-11 kalau salah, nah waktu turun, ya teman-teman semua lah, termasuk aku gitu, melihat di perjalanan itu udah dekat ke camp, ke base camp yang awal kita ada di sini gitu. Nah melihat ada kanguru di bekas tebasan kita gitu, di depan kita. Semua orang refleks begitu melihat udah deket kan. Kejar langsung. Wah langsung dikepung, nah dikelilingi gitu. Dikelilingi, si kanguru tuh diam aja gitu. Terus teman-teman serentak dekat. Begitu udah deket banget, mau ditangkap, kabur loncat, tapi nggak jauh, tuh di belakang kita. Wah, kejar lagi, makin menjauh gitu. Dapat namanya, tapi pada saat dapat, loh kita di mana? Nah di situ mulai sadar bahwa kita hilang. Nah tapi dalam kondisi itu sebetulnya mungkin kalau aku sendiri itu aku udah sangat mudah lah untuk bisa kembali cepat pulang ke base camp. Ya, tapi itu selama 5 hari itu, Pak, dicari nggak tuh, Pak, Bonggeng sama teman-teman SAR yang lain? Ya ceritanya panjang lah ya. Panjang ya. Jadi waktu itu ya begitu ya itu tadi, kalau mungkin aku yang pada saat itu misalnya hilang sendirian, mungkin udah bisa kembali. Karena ya bermodalkan pengetahuan. Aku juga waktu itu kan bawa kompas, bawa peta gitu. Bawa peta. Nah cuma teman-teman ini gitu. Yang 3 itu teman-teman mereka tuh boleh katakan awam lah. Karena mereka itu berasal dari organisasi yang berbeda. Oh iya, bukan dari Wanadri berarti ya, Pak? Bukan Wanadri. Terus rata-rata dia pemanjat khusus ya, jadi spesial pemanjat. Nah karena aku membawa dia juga, karena itu medan yang dihadapi itu di Bintuni itu medannya variasi. Jadi pada saat SAR kita harus membawa para peralatan dan para pemanjat untuk yang ahli di bidangnya nanti gitu kalau ketemu ini. Nah tapi pada saat tersesat, nah karena mereka sangat awam dengan pengetahuan itu, dia ribut. Jadi wah kemana nih? Silang pendapat untuk memutuskan mencari bukan mencarikan jalan yang dia ingini dari masing-masing. Ini kan kayaknya ke sini nih, kata ini lain. Wah enggak, ini harus ke sini. Ribut kan, ribut sampai mau berantem. Nah saat itu aku sadar, wah aku tidak bisa nih untuk ikut masuk memberikan arahan atau masukan. Ini bahaya, bisa-bisa aku dibacok juga nih. Nah makanya aku cuma misah-misahin dia aja. Coba pendapat si ini dulu untuk lakonin dulu, bener nggak? Nanti kalau enggak ya menurut kamu nanti. Nah sepakat, coba sehari untuk sependapat teman yang satu ini nggak mau jalan.
Begitu menjelang sore udah gelap, ribut lagi. Wah tuh kan kata gua gimana. Yang akhirnya ya aku sendiri ya untuk berlima bikin pipa dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Untungnya itu tadi untuk makanan kanguru kita sikat gitu. Jadi kangurunya cukup gede jadi bisa untuk rame-rame ya Pak? Rame-rame dan 5 hari itu menjelang 5 hari habis gitu. Nah pokoknya pendek cerita gitulah. Jadi sampai ke orang yang keempat nggak menemukan jalan. Akhirnya dia nyadari Kang Bongkeng belum ini katanya. Belum ketemu. Belum ngasih pendapat. Ya sebetulnya kalau dari awal lu percaya sama gue dan mengizinkan gue untuk ngomong untuk bicara. Waktu itu juga udah bisa pulang aku bilang. Nggak tersesat lama gitu ya Pak. Nah sekarang. Berarti tersesatnya rame-rame itu ya Pak? Rame-rame berlima. Jadi berempat. 4 hari ya ke-5 harinya aku pulang. Ya aku buka peta. Ternyata udah sangat jauh. Melencengnya itu. Iya melenceng dan posisi kita ke camp. Itu udah melintasi 2 lembahan jadi 3 punggungan gunung. Iya. Yang dimana aku harus ya kalau bidik kompas secara konsekuen dengan sekian derajat itu harus tegak lurus itu harus melintasi 3 jalur terjal. Gunung. Iya jalur terjal dan sebagainya. Dan aku sampaikan gitu sama mereka. Jadi kita harus konsekuen kalau mau nyampe. Ya oke setuju ya udah aku lakukan itu. Akhirnya Wak Bongkeng yang memimpin pergerakan ya Pak. Pergerakan yang memimpin dan ya nyampe di camp. Akhirnya balik lagi ke camp. Dan betul ternyata pertanyaan tadi apakah dicari atau tidak? Ya ternyata tidak. Oh berarti nggak dicari nih Pak? Nggak dicari oleh teman-teman yang di base camp. Base camp kan waktu itu saya berangkat 11 orang. 5 orang tersesat. 5 orang tersesat. Jadi ya teman-teman nunggu di base camp. Nah begitu aku nyampe di base camp ternyata dia lagi bakar-bakar kijang guling. Berarti nggak mikirin yang 5 itu Pak ya? Gantung-gantung di hemok. Terus aku kaget kan gitu. Yang kaget aku tanya. Ya karena katanya Kang Bongkeng yang ini pasti balik. Waduh. Nah di situ aku trauma sampai saat sekarang. Sampai sekarang masih trauma berarti Pak? Masih trauma dan ya akhirnya aku berpikiran bahwa aku takut digituin lagi. Dengan demikian aku harus tetap belajar berlatih, navigasi itu ya. Berlatih dan berlatih terus saja. Apapun gitu di pengetahuannya itu kira-kira gitu. Jadi itu pengalaman tersesat yang berkesan ya berkesan Pak ya? Karena kalau yang mendaki gunung mah ya pasti berkesan terus ya Pak. Yang berkesan terus dan ya yang hilang apa yang tersesat yang saya tadi sering katakan sering tersesat ya itu cuma selintas atau sebentar lah. Kalau ini yang lama berarti ya Pak. Begitu naik gunung saya tersesat, wah nyadar, wah beberapa jam atau berapa ini udah bisa kembali. Kalau ini kan berlama bawa orang, yang ternyata memang demikian kalau teman-teman awam tersesat tidak bisa kembali dan sampai meninggal tuh karena seperti itu. Jadi itu jadi panduan juga buat diri saya. Oh jadi mereka tuh berantem, silang pendapat. Jadi itu yang bikin akhirnya makin panik, jadi tertekan, ya, betul. Jadi makin ya akhirnya nggak ada jalan keluar ya Pak. Nggak ada jalan keluar, kelaparan, dia berhenti, nggak bisa bertahan hidup karena tidak tahu tentang apa itu survival misalnya. Ya akhirnya pasti selesai gitu. Ya. Nah Wak, kalau misalkan nih Wak, kan ini kondisinya Wak hilang 5 hari, tapi dalam dirinya sudah dibekali dengan ilmu kan. Betul. Nah kalau nih misalkan ada kasus kayak gini, ada suatu rombongan pendaki gunung
terus salah satu dari mereka ada yang tersesat nih gitu. Ada yang tersesat, dia nggak ada pengetahuan apa yang harus dilakukan orang yang tersesat itu, Wak, kalau misalkan dia emang nggak punya pengetahuan gitu, Wak. Betul. Kalau mungkin yang paling sederhananya gitu. Yang paling sederhananya sebetulnya stop. Harus berhenti aja ya, Wak. Iya, di tempat. Karena pada saat dia nyadari bahwa kalau dia tersesat, sebetulnya itu mungkin masih dalam jangkauan yang orang lain ya. Yang pendek lah, yang tidak jauh gitu. Lebih baik stop. Berhenti. Dan udah otomatis kan temennya nanti juga laporan dan merasakan kehilangan teman. Pasti nanti dicari dari titik awal di mana dia kehilangan. Pasti nggak jauh dari situ jauh, ya. Sebetulnya. Berarti sebenarnya kalau yang bikin sulit tim SAR pencarian itu karena mereka gerak terus kali ya, Wak? Terus ya panik gerak terus, nggak geraknya tuh nggak pakai pemikiran atau pakai aturan. Saking paniknya dia ada jalan terjang sini. Sampai akhirnya kelelahan. Nggak bawa alat-alat misalkan golok atau buat nanti ini kan misalkan bikin bivak atau nyari makanan gitu ya, Pak. Bahkan ya mungkin dan biasanya karena apa ya, yang tersesat itu biasanya awal yang dia harapkan itu biasanya air ya. Berarti paling penting air ya, Pak? Air. Ya, dan biasanya dia akan mencari air. Jadi kalau perbedaannya, Wak, nih daripada misalkan makanan sama air itu lebih air ya, Pak? Lebih penting air. Berarti bisa lebih bertahan air ya. Kalau orang lebih bisa bertahan lama hidup dengan air. Kalau makanan mungkin bisa, cuman ya nggak ada air gimana lagi dong? Nggak ada air akan lebih banyak. Air yang utama. Yang paling utama air berarti ya. 10 hari tanpa makanan. Kalau minum air masih bisa. Tapi ya kalau bisa kalau ada air gitu. Ya. Berarti intinya kalau teman-teman yang dalam satu rombongan ada yang tersesat, sederhananya itu ya, Pak. Betul. Berhenti. Mungkin menenangkan diri dulu. Ntar kalau misalkan udah mulai tenang, cari air di sekitaran. Balik lagi ke situ lagi. Betul. Tempat awal hilangnya gitu ya. Dan biar tim SAR nggak susah gitu kalau mau mencari evakuasi. Dan udah pasti. Jadi berhenti aja karena pasti dicari. Pasti itu ya. Karena tidak dicari. Datanya ada ya, Wak ya. Ya, ada. Pasti salah satu dari teman rombongannya akan laporan ke base camp. Dan nanti tim dari base camp mungkin akan bergerak mengevakuasi gitu ya. Betul. Dan itu juga mungkin kalau kita mengikuti prosedur pendakian. Kalau kita ilegal ya enggak. Itu. Ini berarti harus tetap ada secara resmi ya, ya. Jadi untuk diketahui ya. Berapa hari ini pendakiannya. Gitu. Berbekalannya berapa juga. Gitu. Berarti sangat penting banget, Wak ya, kalau pengetahuan mendaki gitu. Sangat penting. Apa aja sih, Wak? Kalau kan pasti banyak banget nih teman-teman yang nonton tayangan ini pasti pengen tahu gimana sih, apa yang harus dipersiapkan ketika awal mula kita akan memulai mendaki gunung gitu. Iya. Ya kalau menurut saya ya, sebelum kita memulai ingin bergiat di kegiatan alam terbuka khususnya mendaki gunung, harus punya wawasan pengetahuan tentang teknik hidup bebas gitu ya. Yaitu satu, jangan menguasai lah. Mungkin untuk para pemula tahu dulu gitu ya. Tahu aja dulu lah ya, memahami dulu tentang navigasi darat, peta kompas ya. Terus tentang pengetahuan survival, tentang manajemen perjalanan, manajemen perbekalan dan perlengkapan ya. Terus juga manajemen kesehatan dan lingkungan lah, konservasi khususnya gitu. Daerah yang akan dituju seperti apa gitu ya, Wak ya? Ya, jadi daerah yang dituju harus diketahui ya. Jadi cari datanya dulu. Data gunungnya dulu misalkan ya, Wak. Iya. Sekarang kan udah nggak masalah lah, udah gampang ya. Sekarang mah udah ada di mana-mana itu, Wak.
Di Google banyak. Google. Kalau dulu mungkin zaman UA harus berdasarkan peta sama berdasarkan peta warga setempat kali ya Pak. Jadi kita sangat sulit dulu ya. Sulit. Jadi kita ngegali data dulu. Intinya mah jangan males gitu ya nyari datanya ya Pak. Betul. Jangan males dan sekarang kan sangat mudah lah gitu. Sesuatunya akan mudah didapat oleh kita gitu. Jadi harus pertama cari data gunung, terus kita harus tahu wawasan tentang pengetahuan teknik hidup di alam terbuka ya Pak. Betul. Ya terus ini kan dengan adanya data gunung jadi akan tahu perlengkapan apa aja yang akan kita bawa. Nah, misalkan gunungnya 3 hari 2 malam gitu ya ya. Malam. Terus kondisi cuaca di sana gimana? Gitu. Jadi kita barang yang kita bawa tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga ya Pak ya. Tidak terlalu sedikit dan tidak akan sia-sia. Karena kan bisa aja terjadi misalnya di gunung sana mah tidak harus membawa misalnya sleeping bag jaket yang tebal gitu. Karena malah panas kalau ini gitu. Tapi kan kita bisa mengatasi tahu, itu ya Pak. Mengatasinya itu. Jadi intinya harus pertama riset dulu daerah yang akan dituju. Betul. Terus dari situ keluarlah perencanaannya ya Pak ya. Perencanaan. Kita akan ini mungkin kan sekian hari. Betul. Terus alatnya yang dibawa ini. Ya, terus makanan untuk berapa hari gitu kan. Kayak kemarin waktu saya di Kalimantan Wak, karena berdasarkan UA dulu Black Borneo, betul. Akhirnya saya ngikutin. Di sana nggak perlu bawa yang tebal-tebal Wak, betul. Karena tidurnya di hemok, karena panas banget kan hutannya Wak. Jadi sangat penting lah riset di awal itu ya Wak ya. Betul. Iya. Walaupun mungkin kemarin bawa tenda kan itu buat peralatan ya. Karena kita tidur di tenda malah nggak nyaman. Iya panas Wak, benar. Itu. Jadi ya hal-hal itu harus sangat detail kita ketahui agar ya kita bisa aman dan nyaman dalam berkegiatan. Berarti banyak ya Wak, karena tadi survival itu juga banyak banget Wak ya. Banyak banget. Ada apa aja sih Wak survival itu Pak? Survival itu khususnya kan yang harus kita paling harus dikuasai itu. Dikuasai itu selain membuat api ya. Oh iya. Perapian, terus membuat perlindungan ya bipak dari alam kalau mungkin tidak ada tenda. Terus mengetahui tumbuhan, makanan. Iya yang bisa dimakan yang ada di hutan kan gitu. Terus tadi apa lagi? Mencari air, teknik mencari makanan gitu ya Pak. Air, ya api, air. Komunikasi. Ya komunikasi juga itu. Komunikasi terakhir. Jadi komunikasi hubungannya sama nanti navigasi sama kita memberi tanda-tanda kalau tersesat itu ya Pak ya. Betul. Dengan adanya misalnya kita membuat perapian atau mungkin kebetulan membawa cermin atau apalah bisa buat tanda-tanda. Jadi misalkan kita lagi katakanlah mau ngambil air nyasar, kalau kita bawa alat komunikasi bisa ngasih tanda ya Wak ya. Iya, ngasih tanda. Ya, jadi membuat tanda jejak untuk bisa kita balik ke sana atau mungkin nanti kalau tim pencari masuk ke daerah situ ada ceceran kita atau tanda-tanda kita bisa dia ketahui. Gitu. Biasanya tanda yang paling mudah dipahami apa sih Pak kalau di gunung Pak? Paling ya kalau nggak membawa misalnya khusus tali rapia misalnya biasanya pita, kan itu gitu ya, Pak? Pita. Dari potesan-potesan pohon juga kita bisa ini. Oh iya, tebasan atau bekas yang kita petik gitu ya Pak? Betul, ya potesan ranting atau daun gitu kita bisa. Gitu. Tadi kan ngebahas tentang apa sih yang harus kita persiapkan. Kan ternyata ada banyak pengetahuan teknik di alam terbuka, terus navigasi darat, terus perbekalan, perlengkapan dan sebagainya banyak banget ya Pak. Banyak banget. Nggak bisa. Nanti mungkin kayaknya harus dibikin episode lagi nih ya Pak ya. Ini kan baru pengantar dulu nih ngobrol sama Wak. Nah, dari tadi setelah ngebahas tentang apa yang harus persiapkan, nah ini biar teman-teman tahu Wak, yang mau mendaki gunung nih. Betul. Biasanya kalau kita mendaki gunung itu apa sih yang kemungkinan bahaya yang akan kita temui itu apa aja Wak? Sebetulnya bahaya dalam
kegiatan mendaki gunung itu ada dua. Ada dua. Ada dua bahaya yang mungkin bisa merenggut jiwa kita ya. Yaitu objek dan subjek, atau istilahnya objective danger dan subjective danger. Objek itu bahaya yang akan datang dari alam itu sendiri, dan subjek atau subjective danger adalah bahaya yang datang dari diri kita sendiri. Ya. Kalau objek berarti kayak misalkan hujan gitu ya Pak? Hujan, badai gitu. Ya tiba-tiba kita diserang badai, cuaca buruk gitu ya. Ya. Itu berarti yang datang dari alamnya. Dari alam itu disebut sendiri. objektif. Objektif danger, ya. Berbahaya kan objek. Terus subjek itu adalah yang datang dari diri kita sendiri. Yang kelalaian gitu ya Pak ya. Kita lupa bawa ini, kita bawa jas hujan, jaket, ya, terus tidak memperdulikan apa kata orang di situ, jangan gini. Nah, kita pongah itu kan dari itu diri kita. Subjek. Ya. Berarti kalau ngomongin soal bahaya yang bisa diminimalisir yang mana tuh? Yang subjek sebetulnya enggak, kedua-duanya bisa. Tapi bukan artinya dihilangkan, tapi sedikit menekan bahaya tersebut atau khususnya bahaya kematian lah. Ya. Dengan yaitu tadi wawasan pengetahuan. Dari wawasan yang tadi sebutin tadi ya Wak ya. Betul. Jadi semuanya ada di sana. Kalau menghadapi medan seperti adanya badai, kita harus bawa apa nih? Harus gitu. Bawa apa? Itu dari data ya. Karena setiap gunung juga memang kan relatif ya. Artinya akan berbeda cuacanya dan kondisinya pada saat seperti apa gitu. Karena kalau buat saya sih mendaki gunung itu ada dibuat musim. Jadi ada musim pendakian buat diri saya ini. Berarti musim di mana yang aman secara objektif gitu. Betul, ya. Betul, untuk melakukan pendakian saat itu. Lagi nggak musim badai nih, jadi kita bisa naik gitu. Bisa naik. Jadi sebaiknya sih kalau naik gunung menyesuaikan musim itu ya Wak ya. Betul. Biar bisa meminimalisir bahaya yang akan terjadi gitu ya Wak. Iya, itu harusnya demikian. Jadi jangan sepanjang tahun setiap bulan naik gitu ya Pak. Terus juga nggak peduli lah waktu musim hujan yang gila-gilaan kayak kemarin gitu. Kita kekeh naik gitu. Itu kan tiap minggunya ada aja yang celaka gitu. Khususnya kedinginan gitu ya. Kena hipotermi dan sebagainya. Sampai meninggal. Itu karena masalah itu sebetulnya. Gitu. Ya kayak kemarin Pak baru-baru ini. Kalau nggak salah belum lama lah kemarin ya. Betul. Pas dibuka pasca new normal ini Pak. Di Lawu ada yang meninggal itu Pak. Katanya sih menurut berita sih hipotermia. Nah kalau masalah hipotermia itu berarti kan salah satunya bahaya itu datang dari alamnya dan diri sendiri ya Pak. Iya, betul. Pas cuaca lagi nggak bagus. Betul. Terus dia mungkin nggak bawa perlengkapan kali gitu ya Pak. Juga dari masalah makanan. Dia misalnya kan biasanya kebanyakan yang pendaki sekarang tuh ngejarnya malam gitu. Naik gunungnya malam. Malam gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Tidak disarankan ya Pak? Tidak disarankan. Kalau para pendaki gunung yang betul-betul seorang pendaki gunung, malam tuh tidak ada kegiatan untuk perjalanan. Malam tuh untuk istirahat. Kecuali mungkin ini ya Pak, kayak misalkan di Semeru atau Rinjani biasanya kan kalau mau summit itu kan summit menjelang pagi kan. Itu emang kita udah istirahat dulu kan. Iya jadi. Kalau malam itu kenapa nggak boleh tuh Pak? Alasannya apa Pak? Sangat banyak lah ya alasannya. Satu, medan tidak terlihat. Itu akan banyak kita tersesat atau gimana. Terus akan capek lah untuk bergerak. Oksigen kali ya Pak ya. Terus oksigennya dari sisi kalau udara, malam kan rebutan lah sama pohon. Betul. Dari sisi udara oksigen. Oksigen. Terus ya itu tadi. Hewan gitu Pak? Malam banyak ya Pak? Hewan bisa tapi itu juga relatif. Kalau mendaki di Jawa sih aman-aman sajalah gitu ya. Karena udah jalurnya jalur pendakian gitu ya. Satu itu, kedua udah masalah khususnya satwa
buasnya liarnya udah boleh katakan nggak ada lah ya. Paling 1-2 dan jelas gitu di gunung mana yang ada gitu. Gitu. Kalau kita mendaki di Sumatera gitu. Iya, kayak kemarin di Kalimantan itu yang Kalimantan, Berion. gitu. Hampir nggak tahu saya jalannya yang mana, Pak. Iya. Kemarin tuh beberapa kali ketemu ular, ada kura-kura, terus beruang apalah gitu. Ya itu gitu. Kalau di Jawa mah masih sebagian besar relatif udah aman gitu ya Pak ya. Aman. Tapi ya dengan masalah kondisi alamnya itu sendiri, cuacanya. Cuaca malamnya nggak bagus gitu buat kesehatan ya. Iya. Berarti lebih baik kapan sih kita harus mulai pendakian tuh baiknya tuh start jam berapa, istirahatnya jam berapa, Pak? Ya, prosedur yang benarnya gitu, Pak. Ya prosedur yang sebenarnya mendaki gunung itu dilakukan pagi hari. Itulah sebenarnya relatif juga lah. Tapi kalau bisa sepagi mungkin ya. Sepagi mungkin gitu ya. Kita kan udah punya data, pembacaan data untuk menuju camp sekian, pos sekian, berapa jam. Itu bisa kita tentukan dengan yang tadi ya Pak, dari riset keluar rencana operasinya gitu ya Pak. Oh kita sekian dari data-data orang lain yang sebelumnya. Betul. Ke pos sekian jam, dari pos ini ke base camp sekian jam. Jadi kita bisa menentukan ya Pak. Menentukan itu. Jadi pastikan berjalan jam sekian untuk nyampe di sebelum jam 5 biasanya nih para pendaki yang maksimal lah jam 5 ya Pak. Yang punya wawasan pengetahuan dimanapun berada jam 5 harus berhenti. Mendirikan buat perlindungan. Ya. Entah itu tenda atau berbivak gitu. Betul. Ya Pak. Ya itu dimanapun berada gitu ya, itu harus berhenti. Kalau yang benar-benar seorang pendaki yang berarti pengalaman. Tidak disarankan untuk mendaki malam hari gitu ya Wak? Tidak. Kalau menyangkut tadi Wak yang hipotermia, tadi ada yang kena hipotermia. Betul. Nah kalau hipotermia kan dia pasti udah nggak sadar kali ya Wak? Betul. Nah itu berarti yang harus melakukan ini temannya ya? Atau dia masih sebenarnya dia masih bisa untuk bisa mereka lakukan apa gitu Pak? Ya kalau belum parah gitu atau belum fatal bisa gitu ya, dia meminta bantuan ke temannya, tolong ambilin jaket misalnya kalau dia merasa kedinginan gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau udah terkena parah kan malah dia ngelepas betul baju ya Pak? Merasa kepanasan gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu gimana Pak penanganannya Pak? Penanganan yang paling pertama gitu. Ya artinya kan tadi sama orang lain yang mengerti ya, bahwa dia membutuhkan panas tubuh gitu. Jadi gimana caranya untuk memulihkan suhu tubuhnya gitu ya. Tubuhnya untuk normal kembali gitu. Itu kan jangan bisa ya kalau dia pakai baju basah telanjangin aja, masukin sleeping bag gitu. Langsung di yang kering lagi yang gitu kering, ya Pak. Masuk sleeping bag yang kering, terus kalau mau masukin tenda bila perlu pasang camping gas gitu ya, bakar untuk supaya udara di dalam tenda hangat gitu. Atau ya secara cepat ya harus langsung dibawa ke evakuasi gitu ya. Dievakuasi gitu. Berarti paling yang sederhananya seperti itulah. Berarti gitu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, salah satunya kita jangan mendaki malam hari. Terus ataupun ketika di kondisi siang hari pas cuaca lagi tidak bagus, perlengkapannya harus disesuaikan berarti ya Pak ya. Terus sebelum berangkat ya makan harus full karena biasanya itu tadi belum makan udah berangkat. Perut belum diisi, di jalan kelelahan. Akhirnya tepar gitu ya Pak. Kan keringat keluar kena angin kan. Nah itu. Berarti hubungannya dengan tadi pengetahuan ya Pak. Betul. Kalau kita dasarnya udah tahu wawasan tentang kita mau berkegiatan dalam terbuka, mudah-mudahan sih selama berkegiatan akan baik-baik saja gitu. Betul. Ya selama pasti. Kita mengikuti prosedur. Ya. Oke setuju Pak. Ya. Sekarang lanjut ke ini aja Pak, karena udah lumayan panjang nih ngobrolnya, nanti takut bosen teman-teman, kita lanjut. Kemarin saya sempat ini Wak, bikin poster yang di Instagram. Oh ya. Mau ngobrol-ngobrol nih sama Wabongkeng, ada yang mau nitip pertanyaan nggak gitu. Ternyata banyak banget Wak, cuman nggak mungkin kalau harus dijawab satu-satu kan.
kita ini nih. Nah, ini nih Wak, ada dari Fahmi MK, fahmi.mk. Nah, ini dia bertanya, apa yang harus kita lakukan jika bertemu tatapan pertama dengan hewan buas, Wak? Wah, serem ya, Wak. Serem gitu. Tapi itu kayaknya banyak yang pengen tahu masalah hewan buas. Saya juga sering dapat komentar gitu atau pesan di Instagram, gimana Bang kalau ketemu macan gitu. Itu gimana, Wak? Ya. Masalah hewan buas di hutan tuh gimana, Wak? Nyata hewan buasnya hewan buas apa gitu kan? Itu juga aku belum kurang jelas tuh. Ya sebetulnya untuk masalah hewan ya, sebuah-buahnya hewan itu sebetulnya takut oleh manusia. Berarti kalau tidak diganggu. Intinya jangan diganggu gitu ya, Pak. Diganggu. Nah, tapi kalau ketemu gitu, bentrok, dia nggak ngapa-ngapain, nggak menyerang, ya diam aja. Karena yang penting kita tidak mencurigakan kali tidak gitu ya, Pak. Tidak mencurigakan. Begitu kepergok, diam. Dia juga diam. Dia juga seperti kita saling halnya. Mikir gitu ya, Pak. Dia juga seperti halnya kita. Kalau kita melakukan tindakan, dia juga melakukan gitu ya, Pak. Betul. Dan pada saat kita ketemu, dia ketemu sama kita, dia juga kaget, terkesima sama dengan manusia. Jadi bengong-bengong, dia bengong, kita bengong. Berarti intinya kalau ketemu hewan buas, pada dasarnya mereka juga takut sama kita ya, Wak. Jadi ya udah kita diem aja gitu ya. Aja. Kecuali dia mau menyerang kita, ya kita membuat perlindungan lah. Iya, gitu ya, Wak. Berarti kan begitu. Tapi ya kalau tidak diusik, saya kira enggak. Bahkan kalau harimau gitu ya, boleh katakan harimau atau macan, itu udah lari gitu ya, Pak. Belum ketemu kita. Menciumnya aja. Udah menghindar dia udah gitu. Menghindar. Itu bisa dari 1 kilo atau sampai 500 meter dia udah membawa kita, dia udah menjauh gitu ya. Biasanya harimau tuh jarak 1 kilo udah tahu, wah ini ada sesuatu nih. Iya, udah membawa manusia, udah dia enggak mana. Tapi ya itu tadi, kalau kepergok seperti halnya kita kaget, ada rasa takut gitu ya, diam aja. Nah, kalau dia sadar dari kagetnya, kalau untuk binatang tuh dia langsung balik kanan, lari. Gitu. Seperti halnya kita juga kan sebetulnya pada saat ketemu begitu kaget ingin lari. Sama-sama ingin lari. Tapi kalau bisa jangan. Karena kalau kita lari, siapa tahu dia mengira kita akan menyerang. Betul. Ya, Pak. Jadi lebih baik mengejar. Kita diam. Diam. Nanti pasti dia akan pergi sendiri gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi jangan takut dengan masalah binatang, karena semua binatang takut sama manusia. Nah, ini ada lagi nih, Wak, dari Kusuma Vimala. Perempuan nih, ada yang nanya perempuan. Minta saran dong Om, untuk pendaki pemula ilmu apa saja dan alat apa yang perlu dipersiapkan. Nah, ini tadi udah sempat dibahas ya, Wak ya. Mungkin ini, Wak, ada lanjutannya. Satu lagi, gimana caranya ngeyakinin orang tua untuk anaknya bisa naik gunung? Sebetulnya kembali ke masalah wawasan pengetahuan. Kalau merekanya udah, maksudnya kalau dia udah merasa menguasai, insya Allah orang tua akan percaya kali ya. Iya, dan orang tua tahu. Atau kalau dia nggak tahu, ya kasih tahu. Dijelaskan ya. Dikasih datanya gitu saya ya. Saya tuh udah belajar tentang masalah ini. Dan di naik gunung tuh ada ilmunya. Ilmunya ini. Kalau mungkin saya nanti tersesat, ya saya punya ilmu ini untuk bertahan hidup. Benar. Jelasin masalah-masalah itu. Karena orang tua kan khawatirnya karena itu. Karena kita mungkin tidak akan tidak mampu, menguasai gitu ya, Pak. Apa mampu untuk mendaki gunung tersebut atau bertahan hidup kalau pada saat tersesat atau gimana gitu ya, Pak. Dia mendapat. Mungkin kalau tambahan dari saya sih biasanya, Wak, awal mula saya izin ke orang tua itu, ya pertama awalnya itu, Wak, karena saya dulu pernah ikut MGC yang silangan Eiger, mungkin orang tua sedikit tenang. Oh, ini mah udah tahu basicnya. Nah, terus untuk memperkuat itu biasanya saya selalu tambahkan ini, Wak, kayak data. Bu, gunung ini tuh jarak tempuhnya sekian, durasi pendakiannya sekian hari. Betul. Terus kita mendakinya sekian orang, misalkan saya jelasin. Terus
rencana kita akan bergerak tanggal sekian Bu, nanti naik diperkirakan naik tanggal sekian, turun tanggal sekian. Nah, biasanya saya sertain juga nomor teman-teman yang mendaki bareng saya kan. Jadi siapa tahu saya nggak ada kontak. Betul. Kontak ke teman yang mendaki. Betul. Sama saya kasih lagi nomor orang yang di desa biasanya. Betul. Jadi saya nitip nih barangkali ada orang tua saya mau menghubungi. Misalkan saya di hutan kan otomatis nggak ada sinyal, Wak. Betul. Jadi saya selalu mengasih nomor teman satu pendakian sama orang yang di base camp gitu. Jadi kalau misalkan orang tua menghubungi tiba-tiba saya udah lebih dari waktu yang ditentukan, pasti kan panik. Iya. Biar bisa menghubungi orang yang di base camp. Biasanya saya gitu, Wak. Iya, itu kan belum baik. Itu ya makanya harus ada perizinan kalau mau masuk gunung dan sebagainya itu karena itu. Nah, sekarang lanjut ke cewek lagi nih, Wak. Kasifah 412. Mas Arsal, titip pertanyaan buat Tua Bongkeng. Tips meminimalisir ketakutan saat berada di tengah hutan ataupun di jalur pendakian. Jadi mungkin ini kalau udah masuk hutan gitu kali, Wak. Takut gitu, Wak. Itu meminimalisirnya gimana, Wak? Meminimalisir ketakutan saat mendaki gunung. Ya bismillah aja berdoa pasti ya, Wak. Meminta pertolongan sama yang di atas. Pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita naik gunung ya dengan niat baik gitu kan. Ya insya Allah ya. Jadi niat harus baik gitu, berdoa. Sama mungkin itu ya, bekal wawasan tadi ya, Wak. Bekal wawasan tadi. Ya kalau saya biasanya itu awal pertama yang saya yakini karena saya punya modal pengetahuan. Ke medan yang seperti apapun saya akan pergi akan saya lakukan karena kalau terjadi apa-apa ya saya punya modal ini. Gitu. Selain berdoa, pengetahuan. Jadi rasa takut akan sedikit. Ya, walaupun pasti rasa takut mah ada terus ya, Wak ya. Iya, itu kan manusiawi lah, normal ya sebagai manusia ya pasti punya rasa-rasa takut lah. Saya juga banyak rasa takutnya ya, gitu. Selain takut nyasar, hal-hal aneh juga kan kadang bikin takut juga ya, Pak. Bikin takut juga. Kadang-kadang yang tidak sebetulnya di situ tidak ada apa-apa, tapi pikiran kita kan ngelantur. Takut akhirnya ini, takut mengarah ke sana gitu ya, Pak. Akhirnya ke sana. Ya kalau ngomong masalah mistis di rumah sendiri kita pasti juga ada ya, Pak ya. Gak usah jauh-jauh ke gunung ya, Pak. Betul. Sebenarnya tinggal pikiran kita kemana nih gitu ya, Pak. Sebenarnya kan terbentuk karena kita mikirnya aneh-aneh kali gitu ya, Pak. Jadi, selagi kita berdoa, wawasan, stamina dan lain-lain, insya Allah. Terus fokus pada tujuan udah. Jadi insya Allah nggak terjadi apa-apa ya, Pak. Saya seumur hidup di dalam masalah mistisnya dari tahun sekian. Nggak ada. Ya. Orang terlalu banyak kan yang bertanya tentang yang gituan lah, ketemu yang gituan belum pernah. Iya, sama saya juga sering ditanya, ini di sini horor tapi pernah bertemu nggak? Ya alhamdulillah sama, Pak. Iya. Selama kitanya tidak aneh-aneh gitu, alhamdulillah kan, gitu. Iya, pamit ya. Nah sama nih, Wak, ada lagi, Wak, dari Tegar Pratama. Bagaimana cara membuat api jika kita lupa membawa korek atau sejenisnya di alam terbuka? Wah, ini cocoknya sama dewa api ya, Pak. Dewa api. Tapi boleh lah, sebetulnya di pengetahuan survival itu udah ada. Jadi ya itu tadi, gimana caranya untuk menguasai bikin api tanpa korek api bisa. Ada ilmunya ya, Pak. Udah ada ilmunya. Salah satunya pakai apa tuh, Pak? Misalnya dengan bowdrill, gesekan ya, Pak ya? Gesekan antar kayu ya. Ya itulah pengetahuan. Di situ penting. Balik lagi ke awal ya, Pak ya. Intinya kita sebelum mendaki harus setidaknya mengetahui pengetahuan ilmu-ilmunya ya, Pak. Betul. Ya kalau bisa sih mungkin kalau naik gunung ya bawalah ya korek api gitu ya, Pak. Soalnya biar bukannya kita nggak mau bowdrill tapi untuk memudahkan aja kali ya. Betul. Tapi namanya juga survival. Kalau terjadi terpisah sama rombongan, perlengkapan kita ya tidak memenuhi apa-apa, ya itu baru kita lakukan.
Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Wak, dari Nov24 NVR underscore Nov24. Kak, saya mau nitip pertanyaan ya. Apa motivasi terbesar Uwa dalam mendaki gunung? Dan gunung mana yang paling berkesan pendakiannya buat Uwa? Sepertinya ini tadi udah dijawab ya, Wak? Udah, ya yang pasti motivasi saya itu untuk menaklukkan diri saya sendiri. Ya. Dan yang kedua apa pertanyaan? Gunung mana yang paling berkesan? Gunung mana yang berkesan? Ya gunung yang ada di hati saya. Itu yang paling berkesan. Karena ya itu semua gunung yang saya daki ya sangat berkesan. Iya, jadi kesannya berbeda-beda. Mungkin yang paling sangat berbeda-beda. Berkesan bagi Iwa yang tadi yang nyesat 5 hari ya, Wak. Betul. Yang paling yang untuk dalam tersesat ya. Artinya pengalaman yang paling dalam. Ya untuk yang paling berkesan itu belum saya temukan karena saya masih semua gunung berkesan. Iya, seolah-olah semua gunung berkesan dan ya mungkin besok atau lusa saya berangkat ke gunung akan ada yang berbeda dan berkesan lagi karena dengan situasi kondisi yang lain kan dengan new normal ini gitu kan aneh gitu nanti bakal jadi aneh buat saya nanti. Tapi sampai sekarang Wabongkeng masih mendaki kan ya, Wak? Insya Allah masih. Itu bagaimana, Wak? Wabongkeng memaintain kondisi fisiknya? Untuk menjaga kondisi fisik satu saya mungkin dari masalah makanan. Pola makan, minum, ya. Istirahat terus juga gitu, Pak. Istirahat, ya latihan fisik, gitu ya, jogging. Ya banyak yang saya lakukan, bahkan sampai dulu saya misalnya perokok ya. Sekarang saya sudah berhenti. Itu juga saya menyadari bahwa dulu mungkin saya berjalan orang menilai bagaikan kijang lompat-lompat gitu, lincah gitu ya, saya cepat. Sekarang kan udah lain kondisi saya udah. Ya udah berbeda ya. Ya dengan faktor umur tentunya ya saat mengurangi terus. Ya untuk mengurangi hal-hal yang lain untuk tetap stabil, coba saya berhenti merokok misalnya. Gitu. Yeah. Terus tidak lupa olahraga. Nah kalau olahraganya apa, Wak? Olahraganya sebetulnya kalau buat saya sih kecil-kecil aja. Jogging kali, Wak? Atau jalan? Harusnya jalan aja. Jadi mungkin rutin gitu ya, Wak? Rutin, jalan paling 20 atau 30 menit saya jalan tiap pagi. Kalau yang jogging tuh paling seminggu 3 kali dilakukan. Jadi kalau yang sehari-hari mah paling jalan gitu. Jalan atau sepedahan gitu. Itu yang paling simpel ya, Pak. Paling simpel. Kalau yang komplek rumah udah bebas. Ya pokoknya intinya mah pola makan, istirahat dan olahraga yang rutin ya, Pak. Betul. Dan yang mungkin hal saya masih bisa terjaga karena rutin juga jalan ke gunung gitu. Ya jadi gitu. Makanya tetap kegiatan kecil masalah latihan fisik yang ringan cuma jalan aja, tapi naik gunungnya banyak kan itu udah membantu stamina untuk tetap stabil. Oke, Wak, mungkin sekian episode Konco Ngobrol kali ini bersama Wabongkeng. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, kita obrolkan memberi banyak inspirasi, tentunya pengetahuan baru buat teman-teman yang akan mulai mendaki gunung, Wak. Jadi setidaknya mereka yang akan mendaki gunung bisa mempersiapkan ya, Wak. Siap ya, betul. Nah, untuk selanjutnya mungkin di Konco Ngobrol berikutnya barangkali teman-teman ada ide atau saran siapa yang harus saya undang atau harus saya datangi untuk berbagi pengalaman, silakan komentar di kolom komentar di bawah di YouTube saya atau bisa melalui Instagram atau dimanapun bebas untuk sharing-sharing pengalaman, entah itu di dunia petualangan ataupun di dunia visual, entah itu fotografi, videografi dan sebagainya. Sekian teman-teman, salam lestari, salam Konco Gunung, salam hijau Indonesia. Salam hijau Indonesia. Siap, mantap.